Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, selamat Advent. Bagaimana kabar? Kiranya semuanya kita dalam keadaan sehat. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita dari firman-Nya, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Roma, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama-sama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mendengar cerita dari pendeta senior saya. Dia mengatakan bahwa pernah Ephorus HKBP datang melayani sebuah jemaat yang agak terpencil. Semua perhalado dan ruas sudah berdiri sepanjang jalan menyambut dengan pengalungan bunga. Tetapi katanya setelah Ephorus tiba beserta rombongan, apa yang terjadi? Si petugas pengalungan bunga itu segera berlari menghampiri seorang pendeta yang memang perawakannya agak tampan dan berwibawa, dan langsung mengalungkan bunga itu kepada dia, bukan kepada Ephorus. Mengapa itu terjadi, saudaraku? Karena mereka belum pernah bertemu muka dan belum mengenal wajah Ephorus itu. Saudaraku, hati-hati. Jangan hal seperti itu terjadi pada kita di minggu Advent ini. Kita sudah tiba di minggu Advent keempat, artinya kedatangan yang kita tunggu-tunggu itu sudah sangat dekat. Tetapi mari coba periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengenal dengan jelas siapakah dia yang akan kita sambut kedatangannya itu? Itulah yang akan diperjelas oleh firman Tuhan hari ini bagi kita. Paulus juga belum pernah bertemu muka dengan jemaat di Roma. Tetapi Paulus sangat ingin ke sana, sangat rindu bertemu dengan jemaat Roma. Karena Roma, kota Roma itu sangat strategis menjadi pangkalan misinya. Karena itulah Paulus mengirimkan suratnya ini sebagai pendahulunya untuk mempersiapkan jemaat Roma menerima kedatangannya. Dan sekaligus dengan surat inilah Rasul Paulus menyampaikan risalah teologisnya, seperti yang sudah dia sampaikan ke beberapa jemaat lain. Dan terutama dengan surat ini dia mau menerangkan dengan jelas tentang siapakah Yesus Kristus. Karena dia mendengar banyak anggota jemaat di Roma yang kurang memahami siapakah Yesus itu. Dan melalui surat ini juga, karena jemaat Roma itu hidup di kota besar yang sudah dimasuki oleh modernisasi, maka surat ini juga diperuntukkan, diberikan sebagai upaya pencegahan agar iman jemaat Roma tidak tercemar oleh kehidupan kota modern itu. Karena itulah di awal surat ini Paulus langsung menerangkan dengan terang benderang siapakah Yesus itu, sehingga
jemaat Roma bisa dengan jelas mengenal dan mengikut Yesus dengan benar. Demikian juga dengan kita sekarang. Saudaraku, itulah juga maksud firman Tuhan hari ini bagi kita. Karena kita sekarang hidup di era baru, di era digital, di era virtual, yang ditandai dengan arus informasi yang tanpa limit, yang pasti sangat besar berpengaruh terhadap iman percaya kita. Kita berada di tengah zaman yang sering disebut zaman disrupsi, yang ditandai dengan munculnya cara-cara yang baru, hilangnya cara-cara yang lama, terutama dengan munculnya robotisasi yang semakin canggih dengan virtualisasi. Itu sangatlah berpengaruh besar terhadap iman percaya kita, terutama sangat berpengaruh terhadap pengenalan kita akan Yesus. Karena itulah saudaraku, firman hari ini sangat relevan bagi kita. Karena itu mari kita coba simak dengan baik apa amanat perikop ini bagi kita sekarang. Saudaraku, di ayat pertama Paulus Paulus terlebih dahulu memberitahu bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dan setelah itu Paulus menerangkan intisari dari Injil Kristus. Disitulah Paulus sedikitnya menerangkan dua pokok besar tentang siapakah Yesus itu. Pertama kita baca di ayat 3. Paulus mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang lahir dari keturunan Daud, yang sudah lama dinubuatkan Allah melalui para nabinya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita membaca di Kejadian 3 ayat 15. Di sana Tuhan langsung memulai rencana keselamatannya bagi manusia yang berdosa itu. Di sana Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengutus seorang Mesias. Dan di ayat 2 dikatakan itulah yang terus dinubuatkan oleh para nabi. Karena itu saudaraku, jelaslah bagi kita sekarang bahwa Yesus yang kita sambut kedatangannya itu adalah Mesias, adalah juru selamat yang sudah dinubuatkan Allah dalam rangkaian rencana keselamatannya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di ayat 2 dan ayat 3 Paulus menerangkan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu ada dua hakikat sekaligus. Pertama, Yesus adalah manusia sejati yang lahir dari seorang manusia yang hidup sama seperti kita manusia. Dia bukanlah menyerupai, dia bukanlah yang seperti manusia. Tetapi Yesus itu benar-benar manusia 100%, original, asli manusia, persis seperti kita. Tetapinya ini yang sangat penting. Dia tidak berdosa. Yesus itu manusia tetapi tidak berdosa seperti kita. Mengapa? Karena Yesus itu tidak dibuahi dari benih manusia berdosa. Sehingga Yesus tidak menerima dosa warisan Adam melalui benih Adam berdosa itu. Tetapi dia lahir dibuahi oleh Roh Kudus Tuhan. Itu hakikat yang pertama. Dan hakikat yang kedua, sekaligus dalam Yesus itu ada hakikat Allah. Dia adalah Allah sejati, bukan menyerupai, bukan seperti Allah. Dia adalah Allah sejati, original, asli adalah Allah. Karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum dunia diciptakan, dan melalui Dialah segala sesuatu tercipta. Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat 3 dan 10. Saudaraku, sejatinya itulah pusat sukacita kita di hari Natal,
Yaitu ketika Allah mau berinkarnasi menjadi manusia. Karena dengan itulah keselamatan sempurna bagi kita manusia berdosa ini bisa diadakan, bisa tersedia. Dan keselamatan seperti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak akan kita jumpai di agama manapun. Saudaraku, sekali lagi, itulah sukacita kita di hari Natal, yaitu ketika Allah mau menjadi manusia. Lalu pertanyaannya, apa rupanya manfaatnya bagi kita bila Yesus itu adalah manusia dan sekaligus adalah Allah? Apa manfaatnya? Yang pertama manfaatnya adalah bila Yesus itu menjadi manusia tetapi tidak berdosa, bila dia adalah Adam yang kedua, maka dengan cara itulah bagi kita bisa tersedia seorang penebus. Karena sejak Adam pertama itu jatuh ke dalam dosa, sejak itulah seluruh nyawa manusia keturunan Adam itu tergadai kepada si iblis, terpenjara di dalam dosa, dan upahnya adalah kematian, maut. Agar manusia itu bisa dibebaskan dari penjara dosa itu, maka harus ada penebus yang bisa membayar lunas hutang manusia itu. Dan itulah yang diberikan oleh Yesus. Karena dia bukan manusia berdosa, maka nyawanya tidak ikut tergadai. Dan nyawanya itulah yang menjadi tebusan. Sehingga seluruh hutang dosa manusia itu dibayar lunas oleh Yesus melalui nyawanya yang diberikannya melalui kematiannya di kayu salibnya di Golgota. Sehingga di dalam Tuhan Yesus tersedialah kelepasan, tersedia keselamatan, tersedia keampunan dosa bagi siapa yang mau percaya, yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi orang percaya sudah ada keampunan dosa dan sudah bebas dari penjara si iblis. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, saudaraku, tubuh kemanusiaannya itu jugalah yang dipersembahkannya menjadi korban perdamaian kepada Allah. Karena itulah Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat. Ketika tersalib di Golgota, Yesus berteriak, "Sudahlah genap." Itu berarti tugasnya untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan sudah tuntas dia laksanakan. Karena ketika itu jugalah tirai pembatas yang di bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah diperdamaikan dengan Allah. Dia bisa kembali kepada Bapa di sorga. Karena itulah setiap kita berdoa, kita selalu mengatakan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dengan itu pula lah, maka bagi kita yang orang berdosa ini ada jalan kembali kepada Bapa. Kita tahu karena dosa manusia, maka terbangunlah jurang pemisah yang sangat dalam. Jurang pemisah yang tak terbatas antara manusia dengan Allah. Lalu sekarang agar manusia itu bisa kembali menghampiri Allah, maka diperlukanlah jembatan yang sempurna, yang satu ujungnya bisa tiba kepada manusia, tetapi sekaligus ujungnya yang satu lagi juga bisa tiba kepada Allah. Itulah yang ada pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia adalah sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Karena itulah Yesus
bisa menjadi jembatan, bisa menjadi perantara, bisa menjadi mediator, bisa menjadi jalan manusia untuk kembali menghampiri tahta Allah. Karena itulah Yesus dengan berani mengklaim di Yohanes 14 ayat 6, dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus jalan menuju Allah. Karena hanya dialah satu-satunya juru selamat yang adalah Allah sejati dan sekaligus adalah manusia sejati. Sekali lagi saudaraku, juru selamat yang sempurna, yang bisa membawa kita kembali ke hadirat Allah, hanyalah ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan yang lain. Dan bukan hanya itu saudaraku, masih ada lagi yang lain. Bila Yesus anak Allah lahir sebagai manusia, kita sangat bersuka cita. Karena di dalam Yesus Allah sudah beserta dengan kita. Karena itulah Yesus itu disebut Immanuel, itu yang luar biasa. Mengapa? Karena bila Allah ada beserta dengan kita, itu berarti dalam segala hal, di semua waktu, di semua tempat, Allah ada bersama kita. Allah di dalam Tuhan Yesus ada beserta dengan kita untuk membantu kita, menemani kita, menghibur kita, menyemangati kita, menguatkan kita, meyakinkan kita. Sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Saudaraku, itulah sukacita kita di hari Natal. Namun demikian saudaraku, keselamatan itu barulah menjadi sempurna setelah Yesus mau mati, lalu dikubur, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dengan kebangkitannya itulah iblis, dosa dan kematian itu dikalahkannya, dan seluruh manusia yang sudah dipenjarakan oleh iblis itu dirampasnya dari tangan si iblis. Sehingga barang siapa yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, walaupun dia akan mati dan akan dikubur, tetapi akan dibangkitkan oleh Yesus, lalu akan dipersilahkan oleh Yesus memasuki hidup kekal bersama Yesus di surganya selama-lamanya. Tetapi masih ada yang paling hebat lagi. Mari kita baca di ayat 5a. Di sana Paulus mengatakan bahwa semua keselamatan itu kita terima bukanlah karena usaha, bukanlah dengan prestasi, bukanlah dengan kehebatan, bukanlah dengan perbuatan-perbuatan baik kita, bukan. Tetapi dapat kita terima hanya dengan kasih karunia. Tuhan Yesus memberikannya kepada kita secara gratis sebagai hadiah. Yang perlu adalah tangan kita menerimanya. Apa itu? Yaitu iman percaya kita. Karena itulah saudaraku, di minggu Advent yang keempat ini, Tuhan mengajak kita, mari percayalah. Terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan tetaplah setia mengikut Yesus. Pasti kita akan selamat. Dan bila kita sudah benar-benar percaya, bila kita sudah benar-benar mengalami keselamatan itu, lalu di ayat 5 Paulus mengajak kita, mari beritakanlah itu kepada semua orang. Itulah ajakan di awal khotbah tadi. Gunakanlah perayaan Natal tahun ini menjadi tahun sending, menjadi Natal yang bermerturia, Natal yang memberitakan Yesus kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal nama Yesus, dan juga kepada orang-orang Kristen yang sudah menjauh dari jalan Yesus.
Saya yakin saudaraku, Natal seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menggembirakan hati kami. Engkau mau menjadi manusia di dalam Yesus yang lahir di Bethlehem, sehingga bagi kami tersedia keselamatan dan hidup kekal. Biarlah melalui firman-Mu ini semua hati orang yang mendengarnya mau terbuka, menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tetap setia mengikut Yesus satu-satunya juru selamat sempurna, agar kami semuanya selamat. Ya Tuhan, tuntunlah kami mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus melalui pesta Natal, agar Natal kami menjadi Natal yang bermarturia, Natal yang memberitakan Injil, sehingga Injil-Mu semakin menyebar. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah kami umat-Mu ini, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam aktivitas, dan dalam pelayanan kami. Kami hanya mengandalkan penyertaan-Mu, karena kami akan dapat melewati semua hal hanya bila Tuhan beserta kami. Ya Tuhan, biarlah perayaan Natal kami ke depan berkenan di hati-Mu, dan memberi luapan sukacita bagi kami dan juga bagi keluarga kami dan bagi huriamu. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, berkatilah pemberita Injil, berkati seluruh pelayanan mereka. Berilah kesehatan yang semakin kokoh di semua jemaat-Mu. Berkati jugalah bangsa dan negara, serta seluruh pemimpin dan masyarakat kami, agar tetap bersatu, tetap aman, tetap nyaman dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, gunung batu kami dan tanduk keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin.